Halo Aquarius, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Aku harap semua sehat. Sekarang kita buka pesan buat Aquarius ya. Ada pesan apa buat Aquarius, Tero? Aquarius, indecision, peace, honesty. Kalau yang aku lihat ya di sini, Aquarius ini indecision. Indecisionnya itu gue menunggu atau gue pergi gitu. Gue menunggu atau pergi dalam hubungan ini. Even kalian tidak berbicara, mungkin berjarak, beda kota, atau mungkin lagi nggak ngomongan, atau mungkin hubungannya lagi nggak baik semuanya gitu. Kalian berpikir indecision ini gue pergi apa enggak gitu. Jadi belum bisa memutuskan mungkin ya saat ini gitu. Tapi walaupun dalam keadaan kalian nggak bisa memutuskan, kalian damai sih. Secara batin kalian ya udahlah gitu. What will be lah. Tapi nggak bisa memutuskan gue pergi nih atau gue stay nih, enggak. Tapi hati kalian itu ada regret di sini. Jadi regret itu, kok gue kayak gini ya? Gue udah ngerti orang ini seperti ABCD. Kenapa gue nggak bisa memutuskan apapun ya gitu. Jadi seperti itu. Ya. Kita lihat di tarotnya ya. Pride. Ada pride di sini. I love myself and I see myself in everyone. Ada kebanggaan. Jadi kamu walaupun indecisive, tapi kalian peace, kalian pride, kalian udah mengerti siapa kalian sadar kalian worth it, gitu. Sekarang kita lihat dari tarot. Apa pesan untuk Aquarius tarot? What is going on about your person feeling towards you? What is going on about them? Kita lihat ya apa yang terjadi dengan mereka. Aquarius, what is going on about them? Konflik. Mereka kayak lagi konflik ya sama karmiknya ya. Kalau aku bilang lagi konflik dengan karmik ya saat ini gitu. Kalau aku bilang ini bisa masalah kehamilan, bisa istilahnya gini, sesuatu kehamilan yang tidak diinginkan, mungkin bisa one night stand, tapi ternyata nggak pakai pengaman terus jadi gitu. Ada regret di sini karena di sini passion ya gitu, seksual. Jadi gara-gara hal yang nggak diinginkan, sesuatu untuk mau having fun tapi ini ya gitu. Ya betul, di sini ada the moon kan. There we go. Jadi orang ini bermasalah. Ketemu orang baru juga ketemu orang gue nggak niat apa-apa, kok jadi gitu. Gue cuman mau having fun, having sex, tapi jadi. Atau mereka bermasalah dengan keuangannya. Gini, ini bisa terjadi dengan karma juga ya, dengan apa yang telah mereka lakukan kepada kalian gitu. Kalau aku lihat sih seperti itu, karena di sini aku lihat konflik. Ini bisa inner konflik atau konflik dengan orang lain gitu, yang aku lihat di sini seperti itu. Kita lihat di sini kenapa ada Five of Wands tarot ya, Judgment ya, sama Five of Swords. Kayak ini final decision, jadi kayak keputusan besar.
gue harus ngapain di sini, gue harus gimana ya, mereka bilang. Karena mereka nggak bisa memanipulasi keadaan lagi seperti yang bisa mereka lakukan sebelum-sebelumnya kepada orang-orang lain gitu. Jadi completion di sini. Five of Cups. Kita lihat di sini permasalahan masalah keuangan. Oke. Mereka sangat menyesal, regret banget, menyesal banget, dan mereka pengen kembali. Mereka butuh pertolongan sih sebenarnya. They need help. Dari segi keuangan mungkin bisa, atau dari segi solution gitu. Mereka butuh kayak, aduh gue butuh kayak solusi nih, harus gimana ya gitu gue menyelesaikan urusan bisnis gue atau keuangan gue atau permasalahan gue ini. Jadi intinya orang ini bermasalah, sebenarnya pengen bicara sama kalian, pengen komunikasi, tapi gimana ya kalau sampai gue konsultasi atau gue sharing dengan Aquarius bisa nerima nggak ya? Atau malah menyakiti hati si Aquarius ya gitu. Jadi itu yang mereka pikirkan dan pertimbangkan gitu, makanya mereka regret banget gitu. Dan kalian juga nggak bisa dipermainkan lagi gitu, kalian nggak bisa dipermainkan lagi gitu ya. Oke. Kita lihat Eight of Wands. Mereka pengen komunikasi, tapi komunikasinya banyak yang mereka tutupin. Keluarga ya, bisa mereka masih punya hubungan dengan orang lain, atau dengan mantannya mereka masih ada hubungan, tapi nggak ada yang tahu. Mungkin masalah anak, mungkin karena gara-gara anak, bisa gitu. Jadi mereka cuma bisa memperhatikan kalian dari jauh, atau mereka orang ini suka compare ya gitu, kayak menunggu, menyaksikan, melihat, memperhatikan kayak gitu-gitu, tapi nggak bisa memutuskan gitu. Orang ini third party ya, di sini third party situation, karena King of Wands ini seseorang yang pengusaha sih. Orang ini punya usaha sendiri, sangat percaya diri. Mungkin mereka good looking, karena good looking ini mereka memanfaatkan charmingnya mereka gitu kepada orang-orang yang di sekitar yang gitu. Jadi itu membuat mereka banyak disukai lawan jenis, tapi akhirnya jadi kayak adiksi. Itu membuat mereka beban berat gitu. Beban beratnya akhirnya apa? Mereka mungkin secara finansial kelihatannya di sini rapi, kelihatannya bagus, ternyata aslinya sebenarnya mereka bermasalah di keuangan atau di rumah tangga atau di keluarganya, di family-nya gitu. Karena di sini mereka dapat keluar lagi uangnya gitu, dapat keluar lagi uangnya seperti itu. Karena mungkin mereka nggak bisa kontrol lately karena masalah, mungkin mereka merasa kesepian, mereka butuh teman, jadi mereka nggak terbiasa sendiri, butuh perhatian, jadi mereka suka dikejar-kejar sih sebenarnya gitu. Intinya seperti itu. Jadi kalau aku lihat mereka diam-diam dengan cara ini, kayak mereka mau hubungi kamu lagi gitu. Tapi nggak tahu ya kalian mau apa enggak, apa segala macem. Tapi intinya diam-diam mereka rush in ya, dengan cepat mereka mau datang gitu. Mau datangnya urusan apa aku nggak ngerti, karena di sini ada High Priestess sama Ace of Pentacle. Ini maksudnya bisa juga orang ini intinya kayak oportunis ya, karena mereka ngelihat kalian ini nih ya gitu, kalian pintar cari duit, mungkin mereka ngelihat kalian abundance, punya kelimpahan gitu. Jadi ada rahasia lah ya mereka, atau mereka punya rahasia, atau diam-diam mau datang gitu. Karena di sini bisa jadi mereka mau awal-awal mau ngajak bisnis bareng bisa, atau mau intinya bisnis bareng awalnya, habis itu mungkin mau komit atau gimana. Tapi
Kalau ini kita cari tahu ya, mereka mau apa datang ke kalian lagi nanti. Happiness, ya, ya mereka masih cinta sih sama kalian. Mereka masih cinta, gitu. Mereka nggak mau semuanya selesai gitu aja, nggak mau kayak gitu. Coba kita lihat ya, apalagi pesan untuk Aquarius. Not enough, frustrated in relationship. Ya, mereka mungkin memilih orang yang salah. Jadi mereka self sabotage. Itu artinya gini ya, mereka sih cemburu ya sama kalian, karena mereka pergi pun atau nggak ada energi mereka pun kalian nyaman, baik-baik aja gitu. Jadi mereka untuk balik pun takut ya. Jadi mereka frustasi gitu. Frustasinya kalian mungkin sangat percaya diri menurut mereka. Untuk kembali jadinya mereka lack of confidence ya. Mungkin mereka karena salah memanage keuangan, mungkin saat ini mereka bermasalah dengan keuangan gitu ya. Yang aku lihat tuh, bottom of the deck-nya mereka ada masih hubungan dengan karmic relationship gitu ya. Mereka masih punya hubungan yang orang itu kayaknya trigger mereka buat ini. Orang itu kayak si karmik tadi itu kayak insecure gitu. Lu mau ninggalin gue, nggak bisa gitu aja ninggalin gue, lo ya gitu-gitu. Jadi sering ngajak berantem, sering ngancem-ngancem gitu. Jadi sebenarnya hubungan mereka dengan karmik itu teach them a lesson, ngajarin satu mereka dapat pelajaran dari situ. Cuman mereka kayaknya belum mau belum mau terima pelajaran, atau mereka memang orang ini stubborn, keras kepala gitu. Udah dikasih tahu banyak sign-sign, udah dikasih tahu sama spirit angelnya apa segala macem, tapi mereka tetap ngotot mau di seputaran energi itu. Mereka nggak mau melepaskan diri dari energi itu gitu ya. Padahal energi itu udah toksik banget buat mereka gitu. Kayak mereka mau telepon deh, kayak mau menghubungi kalian gitu. Dia mau bilang, even cuman bilang gitu, mereka kayak merasa kehilangan kesempatan selama ini memperlakukan kalian gak baik. Even cuman bilang, hey, you know what, I'm sorry, cuman, atau kamu tahu nggak, sebenarnya gue cinta sama lo selama ini. Kayak gitu, pengen bilang. Mungkin mereka udah teks terus nggak jadi, teksnya dihapus lagi kayak gitu ya. Cupid arrow, love is coming. Mungkin ada cinta yang baru datang ke kamu. Mungkin ada cinta yang baru. Nggak tahu apakah kalian mau buka lagi hati atau gimana. Karena di sini ada hesitation ya. Gitu. Kita lihat dia mau bilang apa ke kamu ya. Kita lihat dia mau bilang apa ke kamu. Tarot. Mereka mau bilang apa ke Aquarius? Mereka mau bilang apa ke Aquarius? Mereka mau bilang apa ke Aquarius, Tarot? Mereka mau bilang apa ke Aquarius? You were the best thing in my life. Kalian tahu, Aquarius, kalian adalah orang yang paling the best yang ada, yang pernah masuk ke dalam hidupnya mereka. Nih, mereka bilang, I love you. You and I were too young. Jadi gini, pada saat ketemu dulu, mungkin dua-duanya immature, atau mereka yang belum dewasa, yang belum menganggap kamu worth it
gitu. Jadi I'm not available. Jadi pada saat itu atau saat sekarang mereka not available. I am grateful for the spiritual lesson. Jadi dia belajar sebenarnya secara spiritual, mungkin kalian memberi cahaya terang buat mereka, atau mereka belajar ngelihat kalian cara letting go-nya atau cara menghadapi kehidupan yang stressing ini dengan bahagia gitu. Mungkin itu yang mereka petik dari semua ini. I don't react when people mention you. Jadi dia nggak bereaksi. Mungkin ada gossiping banyak di belakang kamu. Orang-orang gosipin kamu, walah ngapain sih, udah lupakan aja, dia kan begini gitu. He don't care atau she don't care. Dia nggak peduli. Orang mau bilang apa sekarang orang mau bilang apa tentang kamu sama kalian, apa ke orang-orang tentang kalian, dia nggak peduli. Kadang-kadang mereka suka kebangun, mereka susah tidur ya, kalau malam tuh nggak tidur, mereka mikirin kamu. Sometimes I stay awake thinking about you. Jadi dia nggak bisa tidur mikirin kamu aja. Just being near you is intoxicating. Ya, gitu. Jadi dekat kamu sebenarnya bikin apa ya? Kayak nggak bisa lepas sih sebenarnya. Kalau kayak gini sih, yang aku lihat mereka nggak mau ngelepasin kamu. Mereka cinta sama kamu, gitu. Tapi saat ini mereka nggak available ya. Nggak tahu karena karirnya, nggak tahu karena mereka mungkin masih punya hubungan yang ofisial dengan seseorang, atau mereka memang mau menyelesaikan, atau memang mungkin ada masalah yang krusial banget yang kalian nggak ngerti gitu. Tapi intinya hatinya mereka sebenarnya ini ya, I love you, you were the best thing in my life. Oke. Semoga dapat membantu. I love you all. Subscribe jangan lupa ya. Bye bye.